Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita. Jika beberapa hari yang lalu kita telah belajar apa yang bukan kelahiran baru, hari ini kita masuk. Apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Ingatlah, kelahiran baru syarat mutlak. Saya ulang, kelahiran baru adalah syarat mutlak seseorang akan masuk dalam kerajaan Allah. Seseorang hubungannya dibenarkan dengan Allah. Seseorang bisa bersekutu dengan Allah dan akan memasuki langit baru dan bumi baru di dalam kekekalan. Syaratnya, orang tersebut harus mengalami kelahiran baru. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru itu berarti kelahiran yang dari atas, dilahirkan dari atas. Perhatikan ayat yang ketiga dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Firman Allah berkata, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu, ketika firman Allah berkata dilahirkan kembali, kata yang digunakan anoten. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Injil Lukas maupun Matius, anoten itu artinya kembali. Tetapi Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes secara khusus, anoten itu diterjemahkan dari atas. Artinya dari atas. Jadi, anoten artinya bisa kembali, bisa dari atas. Sekali lagi, dalam konteks Injil Yohanes, kata anoten itu artinya dari atas. Apa itu kelahiran kembali? Kelahiran yang terjadi dari atas, kelahiran dari atas, kelahiran yang dilahirkan bukan karena hubungan suami istri, bukan karena hubungan anak manusia, bukan karena kelahiran jasmani. Ini kelahiran yang bersifat spiritual. Sebuah kelahiran yang datang dari atas. Itulah kelahiran baru. Itu sebabnya Nikodemus bingung. Dia bertanya, bisakah aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Karena dia tidak mengerti maksud Kristus anoten itu adalah kelahiran dari atas. Nikodemus bingung tentang hal itu. Tuhan Yesus bicara tentang hal yang bersifat rohani. Seseorang harus mengalami kelahiran yang dari atas. Barulah orang itu sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran dari atas hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Hanya bisa dikerjakan oleh yang maha kuasa, yaitu Roh Allah yang hidup. Hanya oleh kelahiran dari ataslah seseorang bisa dibukakan mata hatinya, dihidupkan rohnya, untuk bisa mengerti dan tahu tentang Allah yang kekal. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, firman Allah memberitahu kita mereka bukan pingsan secara rohani, mereka mati rohani. Jadi mereka mengalami kematian rohani, mereka mengalami kematian jasmani. Orang yang mati rohaninya hanya dapat dihidupkan kembali kalau mengalami kelahiran yang dari atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu sekali lagi, apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru adalah kelahiran yang dari atas, kelahiran yang dari roh. Hanya orang seperti itulah yang mengalami kelahiran baru. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Apakah Bapak Ibu telah sungguh-sungguh dilahirkan dari atas, dilahirkan secara roh, sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh juru selamat umat manusia, dan juru selamat pribadi kita. Kita yang telah mengalami kelahiran dari atas, kita bisa melihat dan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang bertahta dan mengatur, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Mari kita merenungkan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Sudahkah engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah engkau menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu? Jika engkau telah menerimanya, maka engkau sesungguhnya telah dilahirkan dari atas. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.